Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum melanjutkan perbincangan, kita akan ajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana sih suara masyarakat terkait rencana korban judi online ini mendapat bantuan sosial. Sudah ada rekan Prita Zeka yang akan mewawancarai warga di sana. Silakan, Zeka. Ya, selamat pagi Rati dan juga Alfat. Saat ini kami berada di kawasan Stasiun Sudirman dan kami akan menanyakan langsung bagaimana pendapat warga ataupun pendapat masyarakat mengenai usulan yang kemarin ini diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan Muhadjir Effendi bahwa para pelaku judi online ini lebih baik namanya dimasukkan di dalam data terpadu kesejahteraan sosial untuk mendapatkan bansos dari pemerintah. Nah, kita akan tanyakan langsung kepada warga bagaimana sebenarnya pendapat mereka mengenai usulan dari Menko PMK ini. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi Bu. Dengan Mas siapa? Mas Bagus Prasetyo. Mas Bagus, maaf agak waktunya. Mas Bagus, saya boleh tanya-tanya mengenai bansos Mas? Boleh. Mas Bagus ini sempat dengar nggak kalau Menko PMK Muhadjir Effendi memberikan usulan lebih baik para pelaku judi online ini diberikan bansos begitu? Sudah dengar? Pernah dengar saya, Bu. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Kalau dari Mas Bagus sendiri bagaimana tanggapannya? Setuju? Menurut saya sih nggak setuju ya, karena negara kita kan negara mayoritas muslim, kebetulan itu kan bertentangan dengan norma-norma agama. Menurut saya untuk penerima bansos itu harusnya untuk lansia, untuk ibu hamil, untuk para yang membutuhkan. Karena kalau untuk diberikan kepada penjudi online itu tidak baik ya, karena melanggar norma agama juga. Yang kedua, kalau mereka diberikan bansos, otomatis nanti pihak-pihak yang lain berpikir, lebih baik saya bermain judi online saja ya untuk menerima bansos. Menurut saya seperti itu. Menurut saya tidak harus diberikan kepada penerima para penjudi online, pelaku judi online. Harusnya diberikan kepada yang membutuhkan saja. Berarti artinya dari Mas sendiri itu usulan itu tidak tepat ya? Sangat tidak tepat dan sangat tidak baik menurut saya itu. Oke, kalau dari Mas, kalau alasannya ini agar mereka bisa mendapatkan kebutuhan yang layak gitu. Menurut Mas gimana? Tepatkah kalau itu alasannya? Menurut saya tidak layak ya, dan tidak bisa untuk dijadikan alasan. Menurut saya kalau memang dia adalah penjudi online dan tidak ada pekerjaan lebih baik, dia itu diberikan lapangan pekerjaan, dimasukkan ke BLK, dimasukkan ke tempat-tempat pelatihan khusus oleh Kementerian Perindustrian atau Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut saya itu yang lebih baik daripada diberikan bansos. Oke. Nah, dari Mas Bagus sendiri, apa sih sebenarnya kebijakan yang tepat yang harusnya untuk para pelaku judi online ini kalau memang mereka tidak layak untuk diberikan bansos? Menurut saya seperti tadi, diberikan bantuan seperti bantuan keterampilan, atau mereka diberikan dimasukkan kepada BLK tadi lah, Balai Latihan Kerja. Jadi mereka tuh punya keahlian, punya pekerjaan dan punya keterampilan. Jadi mereka tidak harus berpikir kalau judi online itu adalah hal yang menyenangkan. Jadi biar dia ada kreativitas lah, ada pekerjaan lah, seperti itu menurut saya sih, Mbak. Terima kasih banyak Mas Bagus. Siap, sama-sama, Mbak. Nah, kita akan tanyakan kepada warga satu lagi pemirsa. Kalau tadi dari Mas Bagus mengatakan bahwa itu tidak tepat untuk bansos diberikan kepada pejudi online. Kita tanyakan langsung di sini. Halo, selamat pagi Mas. Mas boleh ke sini Mas? Oh iya boleh. Oke. Mas dengan Mas siapa? Aji Fahrur Aji Kak. Mas Aji sudah dengar belum ini ada usulan dari Menko PMK para pelaku judi online ini lebih baik diberikan bansos, nama-namanya dimasukin di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Menurut Mas sendiri sudah dengar belum? Sudah sih Kak, kemarin kan sempat juga tuh rame tuh kan diperbincangkan. Cuman ya menurut saya sih nggak bagus sih ya. Karena namanya judi online itu kan ya memang dari kitanya sendiri gitu kan. Nggak usah lah dikasih bansos gitu. Mendingan buat yang lebih membutuhkan aja gitu loh. Karena kalau misalnya penjudi online dikasih bansos, takutnya duit dari bansos itu dipakai lagi untuk main judi online lagi. Nah, kalau alasannya ini pemerintah ingin membantu karena mereka juga kekurangan duit, mending dikasihlah bansos itu buat mereka biar memenuhi kebutuhan mereka sementara, gimana? Ya tetap sih mending nggak usah. Mending nggak usah. Karena ya mendingan ya bantu yang lain deh. Karena kan masyarakat di Indonesia pun masih ada yang kurang mampu gitu, masih banyak yang membutuhkan. Harusnya pemerintah, apa sih sikap pemerintah dalam hal ini, bagaimana kalau menurut Mas? Kalau bisa diblokir aja sih Kak situs-situs yang begitu. Karena ya emang itu utamanya sih harusnya sih diblokir gitu. Baik, terima kasih banyak Mas. Iya.
Ya pemirsa, tadi beberapa warga mengatakan bahwa menurut mereka kebijakan tersebut tidak tepat, lebih baik bansos diberikan kepada warga yang lebih membutuhkan. Demikian kembali ke Anda, Rati, Alfat. Ya, mayoritas menolak adanya wacana tersebut, tapi kemudian ini wacananya sudah kadung dilontarkan oleh Menko PMK, tentu ini harus dibahas lagi dengan pihak DPR, karena ini berkaitan dengan masalah anggaran. Apakah nanti ada rencana untuk pembahasan ini atau gimana, Bang Habib? Ya kalau anggaran kan umum, ya tentu kita tidak spesifik. Jadi anggaran bansos kayak kemarin kan kita bicara waktu menjelang pemilu itu kan kriterianya jelas, ya kan, orang yang tidak mampu, ya, ukuran rumah sekian, pendapatan sekian, ya, ada listrik nggak ada listrik itu ukurannya. Ada, ya. Jadi memang kita tidak membahas soal penyebab orang itu membutuhkan bansos di rapat penyusunan anggaran. Baik, Kiai mungkin sambil memberikan kesimpulan mengenai fenomena ini yang kemudian menjadi polemik. Ya, saya pikir polemik ini tak perlu diteruskan lah ya. Saya pikir Pak Menko memberi klarifikasi, tinggal nanti apakah dari Kementerian Teknis mau melanjutkan atau tidak. Kalau menurut saya nggak usah dilanjutkan pendapat kami, karena tidak ada prioritas pelanggar hukum, pelanggar norma keagamaan itu diberi prioritas. Yang perlu diberi prioritas adalah orang-orang baik yang memang termiskinkan atau miskin karena memang mereka belum dapat kesempatan. Yang kedua, ya tentunya yang perlu diselesaikan bukan persoalan orang yang miskinnya itu, tetapi perjudian tadi. Bagaimana kita bisa meningkatkan kekuatan cyber kita sehingga bisa memblokir, karena 500 triliun tahun 2023 dan 100 triliun di kuartal pertama ini lebih banyak dalam berita itu adalah ke luar negeri. Dan artinya banyak kerugian kita, rugi secara moral, rugi secara normal, ya rugi juga secara ekonomi. Karena tersetor keluar. Oleh karena itu, ya tidak perlu judi itu menjadi legalitas tadi, menjadi sumber pendanaan, karena kita jadi menjadi kurang berkah bagi kami, kurang berkah, dan menjadi masalah di internal umat beragama, dan sebagai bangsa kita ingin lebih nyaman, lebih enak, karena judi itu dalam keluarga aja sudah bikin permusuhan. Kalau negara ini umpamanya dibesarkan dengan judi, ya pasti ada masalah. Kami sudah setuju dengan kebijakan Presiden yang sekarang sudah memblokir 2,1 juta itu. Saya minta untuk ditingkatkan kekuatan IT kita, dan juga perlu diselidiki kok cepat tumbuhnya ini, kira-kira oknumnya ada apa enggak, yang bersama dengannya, sehingga memang benar-benar dari hulu. Jadi persoalan kemiskinan dalam keluarganya atau disebut dengan tadi umpamanya korbannya atau orangnya itu kalau tidak ada kesempatan, saya pikir sudah bisa menutup itu. Baik. Terakhir Pak Trubus, mungkin singkat saja. Iya, kalau dari saya yang penting adalah keluarga korban. Keluarga korban ini memang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Nanti cari solusinya bareng-bareng dalam arti bahwa mereka tetap menjadi perlindungan ya secara sosial ya dari negara. Itu yang penting. Yang kedua, tentu ini perlu kebijakan yang tegas terhadap ya judol ini, karena memang dari hari ke hari itu istilahnya animo masyarakat untuk main judi itu tinggi-tinggi. Nah, karena itu selain Pak Kiai mengatakan aplikasinya harus tutup, tapi masalahnya kan kalau pemerintahnya kewenangan ada di platformnya, mengenai kontennya bukan kewenangan pemerintah itu. Nah, sehingga konten-kontennya ada di siapa? Nah, itulah perlulah edukasi kepada masyarakat. Nah, ini edukasi masyarakat yang penting sekali supaya tidak ngisi hal-hal yang bersifatnya iming-iming itu tadi, iming cuan banyak dengan tanpa kerja keras kan gitu. Jadi memang masyarakat kita ini kecenderungan punya budaya instan, Mbak. Itu yang menjadi harus ditanggulangi sejak awal dari kebijakan itu. Baik, terima kasih Pak Trubus, terima kasih Kiai, terima kasih Pak Habibur Rahman. Mungkin selain wacana ini butuh ada lagi usulan dari saya agar kemudian Bang Rhoma Irama bikin lagu lagi soal judi supaya makin tersadarkan. Judi gitu ya.